Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Chu Feng. Kamu hanya perlu sepenuhnya menyerahkan tubuhmu kepada dewa jahat ini, jawabnya. Apa? Setelah Evil God Sword mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng merasakan sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit itu berasal dari api yang mengamuk. Namun demikian, itu jauh lebih tak tertahankan daripada rasa sakit biasa yang terbakar. Bahkan Chu Feng merasa itu tidak bisa ditoleransi. Mungkin itu karena terlalu menyakitkan, atau mungkin karena Chu Feng akan mati, maka Chu Feng secara bertahap mulai kehilangan kesadaran. Chu Feng, apa yang salah denganmu? Katakan sesuatu. Ayo, katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Sial, apa yang mereka lakukan padanya, ucap si ratu. Chu Feng dapat mendengar suara si ratu bergema di samping telinganya tanpa henti, dan suaranya dipenuhi kekhawatiran. Perlahan-lahan, suara itu semakin lemah. Akhirnya, Chu Feng kehilangan kesadarannya. Aku sudah mengendalikannya. Apakah kamu masih tidak akan mengungkapkan dirimu sendiri? Teriak si pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat meraung keras saat terbang dengan cepat di langit. Dia pasti menunggu seseorang. Namun di tempat seperti ini, siapa yang mungkin bisa menandingi kecepatan Evil God Sword? Dan ternyata, di sana benar-benar ada seseorang yang mampu menandingi kecepatan Evil God Sword. Itu adalah rusa dan orang tua berwarna kuning. Mereka adalah pencipta tanah pemakaman tidak dikenal. Orang tua itu tidak sedang menunggangi rusa. Tapi sebaliknya, mereka bepergian berdampingan seperti teman lama. Orang tua dan rusa itu berjalan sangat lambat di udara. Namun, mereka mampu mengikuti kecepatan pedang dewa jahat. Namun tampaknya, bahkan Evil God Sword tidak dapat mendeteksi mereka. Bocah dengan nama Chu Feng itu benar-benar menakjubkan. Dia benar-benar memiliki persenjataan iblis seperti itu. Jika dia memasuki Great Upper Chiliocosm Realm di dalam Starfield, dia kemungkinannya akan benar-benar menjadi jenius top. Jika itu terjadi, aku benar-benar akan kehilangan pertaruhannya. Pria tua berjubah kuning itu memiliki ekspresi yang sedikit khawatir ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Ternyata mereka berdua telah disembunyikan sepanjang waktu, dan menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Chu Feng itu telah dimakan oleh persenjataan iblis, dan dia kemungkinannya tidak akan bisa selamat dari masalah ini. Tepat pada saat itu, rusa itu berbicara. Suaranya itu sebenarnya adalah suara wanita. Tidak, meskipun iblis persenjataan telah melahap tubuh Chu Feng dan mengendalikannya, tapi tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Dari cara aku melihatnya, iblis persenjataan itu hanya mengancam. Dia menggunakan tubuh Chu Feng untuk mengancam seseorang. Itu juga bisa dimengerti. Dengan betapa berbakatnya Chu Feng, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat dan pendukung yang kuat. Pasti ada seseorang yang melindunginya dari bayang-bayang. Demon Armament sedang menunggu orang itu muncul, kata lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu, rusa itu melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, ia mengendus beberapa kali dengan hidungnya. Aku tidak bisa merasakan aura orang lain. Mungkinkah orang yang dia tunggu melebihi kekuatan kita? Kata rusa itu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada seseorang dengan kekuatan melebihi kita berada di tempat seperti ini? Bahkan jika bocah itu memiliki dukungan, kekuatan yang berdiri di belakangnya jelas-jelas bukan tandingan bagi kita, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menambahkan, kemungkinan besar orang itu belum datang, namun orang itu pasti akan datang. Bahkan jika Chu Feng dapat diselamatkan dan berhasil memasuki Great Chiliocosm Upper Realm, dia mungkin tidak selalu dapat berhasil memasuki Starfield. Bahkan jika dia memasuki Starfield, dia mungkin tidak akan bisa bergerak dengan bebas melalui Starfield itu. Belum lagi para jenius di Starfield, hanya Great Chiliocosm Upper Realm itu sendiri sudah mengandung banyak jenius yang luar biasa. Adapun hal-hal seperti jenius yang mati muda dan prematur, itu sudah menjadi hal yang umum. Kita mungkin tidak kalah dalam pertaruhan ini, kata rusa itu. Memang benar, itu belum tentu rugi. Namun aku juga tidak bisa kehilangan. Aku harus memastikan bahwa kami pasti akan menang, kata pria tua itu. Apakah kamu berencana untuk membunuhnya? Kata rusa itu dengan nada sedikit terkejut.
Itu satu-satunya pilihan yang tersisa, karena bagaimanapun, semua yang terjadi saat ini berjalan sesuai dengan nubuatnya. Jika keadaan terus seperti ini, kita benar-benar akan kalah, kata lelaki tua itu. Namun menurut aturan pertaruhan, tidak ada pihak yang boleh mengganggunya. Karena itulah, tidak ada pihak yang secara alami juga tidak dapat melukainya, apalagi membunuhnya, kata si rusa. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, tapi tidak pernah dikatakan bahwa kita tidak dapat menemukan seseorang untuk membunuhnya, kata pria tua itu. Tapi kan, persenjataan iblis Chu Feng itu tidak mudah dihadapi. Jika kita menemukan orang lain untuk melakukan tugas itu, mereka mungkin belum tentu bisa menaklukkannya. Selanjutnya, orang yang melindungi Chu Feng dari bayang-bayang masih belum menunjukkan dirinya. Kami masih belum tahu persis seberapa kuat orang itu, kata rusa itu dengan sedikit khawatir. Yakinlah, jika mereka bertindak, mereka pasti mampu menangani masalah ini, balas pria kuning itu. Setelah orang tua ini mengatakan kata-kata itu, ia mengeluarkan jimat kertas, dan itu adalah jimat komunikasi. Bas-bas, pria tua itu merobek jimat kertas hingga terpisah. Kemudian, sinar cahaya biru mulai dengan cepat terbang ke arah mereka dari jauh. Segera, sinar itu tiba di depan orang tua dan rusa. Itu adalah seorang pria yang sangat tinggi. Tingginya melebihi 10 meter, dan dia seperti raksasa mini. Bukan saja dia sangat tinggi, tetapi dia juga sangat kuat. Otot menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Meskipun dia mengenakan pakaian, tapi garis-garis ototnya masih bisa dilihat. Namun demikian, pria itu bukan manusia. Alasan untuk itu adalah karena kulitnya biru, dan matanya merah padam. Sekilas, penampilan pria itu benar-benar menakutkan. Selanjutnya, kulit birunya dipenuhi bekas luka. Bekas luka itu tampaknya diukir ke dalam tubuhnya dengan sengaja, itu karena mereka tampaknya mengikuti semacam pola. Bekas luka itu tampaknya mengambil bentuk semacam simbol khusus. Singkatnya, bekas luka itu agak aneh. Murder God Blue Demon, melihat orang itu, si rusa mengungkapkan ekspresi terkejut. Rusa suci yang ditinggikan, lama tidak bertemu, raksasa biru yang tampak ganas itu menggenggam tinjunya dengan hormat pada si rusa, dan dia sebenarnya sangat sopan. Selain itu, suaranya juga sangat kuat. Suaranya terdengar seperti raungan binatang buas, dan itu sangat menakutkan. Sepertinya kamu sudah merencanakan ini untuk memulainya. Si rusa berkata kepada lelaki tua itu. Aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa kehilangan. Siapa yang akan berpikir bahwa ada seseorang yang mampu menembus formasiku? Selanjutnya, dia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan harta karun yang seharusnya dia peroleh untuk menyelamatkan temannya. Ini persis sama dengan yang dia nubuatkan. Ini berarti bahwa dia benar-benar akan memasuki alam atas Ciliocosm besar dan kemudian Starfield, itu untuk mengalahkan berbagai jenius. Jika hari itu tiba, aku akan benar-benar kehilangan, kata pria tua itu. Mendengar kata-kata itu, rusa suci yang ditinggikan menjadi terdiam sesaat. Kemudian dia berkata, karena kamu sudah memutuskan, silahkan lakukan, ucap si rusa. Tepat pada saat itu, Murder God Blue Demon berkata, bocah itu sudah pergi. Apa? Pria tua berjubah kuning dan rusa suci yang diagungkan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ketika mereka melihat ke arah pedang dewa jahat, mereka menemukan bahwa Chu Feng benar-benar menghilang. Cepat kejar, teriak si pria tua. Pada saat itu, pria tua itu ingin mengejar. Dan, boom! Namun tepat pada saat itu, sambaran petir yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serangan kilat itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, petir itu jatuh. Tepukan guntur yang keras segera terdengar. Dalam sekejap mata, langit yang jernih dan tak terbatas dipenuhi dengan gelombang petir dan awan. Awan menutupi seluruh langit, petir menyala, dan guntur memenuhi seluruh wilayah. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Kami telah ditemukan, kata si rusa suci yang diagungkan. Jenis cuaca seperti ini jelas bukan disebabkan oleh alam. Itu pasti diciptakan oleh seorang kultivator bela diri tertentu. Ini agak merepotkan, pria tua itu mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak takut bahwa dia tidak akan cocok untuk lawannya. Namun sebaliknya, ternyata ia takut diketahui. Pada saat itu, orang tua itu, rusa suci dan semuanya menyapu dengan tatapan serius mereka di sekitar lingkungan mereka. Mereka menggunakan berbagai metode mereka untuk mengamati lingkungan mereka, dan mereka berusaha menemukan orang yang disembunyikan Dir.
Mereka tidak dapat memastikan apakah tanda abnormal ini disebabkan oleh persenjataan iblis, ataukah orang yang diam-diam melindungi Chu Feng dari bayang-bayang. Namun mereka tidak dapat menemukan siapapun, dan mereka juga tidak dapat merasakan siapapun. Awan hitam semakin tebal, dan guntur semakin menusuk telinga. Segera, hujan mulai turun dari awan. Hujan itu sangat deras, hujan pun turun dari langit seperti air terjun besar. Tidak peduli seberapa berat hujan normal itu, maka itu tidak akan dapat mempengaruhi penglihatan ketiga orang ini. Namun sayangnya, hujan yang saat ini sedang turun benar-benar dapat menghalangi penglihatan mereka. Pada saat itu, mereka hanya dapat melihat kurang dari 100 meter. Ini buruk, kata si rusa suci yang ditinggikan, dan kegelisahan mendalam muncul di matanya. Sebenarnya Murder God Blue Demon dan lelaki tua berjubah kuning itu juga memperhatikan, bahwa situasi mereka saat ini sangat buruk. Karena kamu datang, mengapa tidak menunjukkan dirimu sendiri? Kata pria tua berjubah kuning itu. Meskipun dia berbicara dengan nada lembut, tapi suaranya sangat keras dan jelas. Ada beberapa orang yang kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya, sebuah suara terdengar langsung dari depan 3 individu. Dan, boom! Tepat pada saat itu, Murder God Blue Demon melepaskan serangan. Sebuah pukulan ditembakkan dengan eksplosif, dan kekuatan bela diri tanpa batas mulai membuat kekacauan. Pukulan itu membentuk pilar cahaya keemasan yang menghubungkan langit dan bumi saat melesat ke depan. Bumi dibuat terbalik oleh dampaknya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Bahkan magma yang tersembunyi jauh di bawah bumi sekalipun mulai melonjak hebat sebelum meletus. Ruang di langit juga hancur oleh getaran yang dahsyat dan tiba-tiba ini, dan seluruh wilayah berubah menjadi hitam pekat. Namun, ruang yang hancur segera kembali normal. Selain itu, bumi di bawah ini telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Retakan yang dalam menutupi beberapa mil permukaan. Magma merah tua mengalir dan meletus dari retakan, dan segera menelan segala yang ada di jalurnya. Permukaan tanah saat ini sudah mirip dengan neraka pada saat itu. Selain itu, awan hitam itu masih melonjak di langit. Petir masih berkelap-kelip di antara awan. Faktanya, bahkan hujan masih turun dengan deras dan menghalangi penglihatan ketiga individu tersebut. Melihat adegan ini, Murder God Blue Demon yang telah melemparkan pukulan ganas sebelumnya, ia pun memiliki perubahan ekspresi. Kemudian, dia melihat ke arah orang tua berjubah kuning itu. Pada saat itu, baik pria tua berjubah kuning itu dan rusa suci bertuah mengungkapkan keterkejutan yang tak tertandingi di wajah mereka. 3 orang yang berada di atas mulai panik, dan itu juga bisa dimengerti. Mereka semua tahu betul seberapa kuat Murder God Blue Demon itu. Pukulan yang dia keluarkan sebelumnya juga bukan masalah kecil. Faktanya, pukulan itu telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar pada alam biasa ratusan penyempurnaan. Namun itu tidak dapat mempengaruhi petir, awan, ataupun hujan deras di langit. Ini berarti bahwa, mereka bertiga tidak akan cocok dengan lawan mereka yang tidak dikenal ini. Kami minta maaf. Kami tidak tahu bahwa Chu Feng akan memiliki orang seperti kamu yang mendukungnya. Jika kita tahu, kita tidak akan berani memiliki pikiran jahat. Mungkinkah kamu bersedia melepaskan kami dengan mempertimbangkan bahwa kami tidak tahu? Pria tua berjubah kuning itu benar-benar langsung menggenggam tinjunya, dan segera memohon pengampunan. Meskipun ini tampaknya sangat memalukan, tapi ini adalah keputusan yang bijaksana dan masuk akal. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan cocok untuk lawan mereka, tapi itu akan menjadi yang terbaik untuk mengakui kekalahan sejak awal. Selain itu, pria tua berjubah kuning itu tidak merendahkan dirinya saat mengakui kekalahan. Jika aku ingin membunuh, kalian bertiga sudah mati, suara itu terdengar. Terima kasih senior atas kebaikanmu, pria tua kuning itu segera mengucapkan terima kasih. Senior, hahaha, jangan memanggilku seperti itu, usiamu jauh lebih tua dari umurku, kata suara itu. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berjubah kuning, rusa suci yang ditinggikan, dan Murder God Blue Demon saling memandang. Selain itu, keheranan di mata mereka tumbuh lebih kuat. Lebih muda dari mereka, namun lebih kuat dari mereka. Ini hanya bisa diartikan satu hal, yaitu orang yang mereka provokasi bukanlah masalah kecil. Orang ini jelas-jelas merupakan eksistensi yang terkenal melalui Starfield. Kali ini, mereka benar-benar memprovokasi seseorang yang mereka tidak mampu memprovokasi.
Meskipun mereka sudah tahu bahwa seorang jenius seperti Chu Feng pasti memiliki pendukung, tapi mereka tidak pernah berharap pendukungnya begitu kuat. Pada saat itu, penyesalan memenuhi hati mereka. Kami minta maaf. Kami benar-benar minta maaf. Jika kita tahu bahwa Chu Feng memiliki seseorang seperti kamu yang mendukungnya, kami tidak akan pernah berani berpikir untuk membunuhnya. Pria tua itu mulai meminta maaf lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan seberapa kuat lawan mereka, dia kemungkinan besar sudah mendengar percakapan di antara mereka sebelumnya. Pada saat itu, akan jauh lebih baik baginya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan meminta maaf atas tindakannya sebelumnya daripada berusaha berbohong. Namun setelah dia meminta maaf, tidak ada reaksi dari individu yang tidak dikenal itu. Setelah beberapa lama berlalu, masih belum ada reaksi. Orang tua itu dan dua lainnya tidak segera pergi. Tapi sebaliknya, mereka bertanya dengan hati-hati. Apakah kita diizinkan pergi sekarang? Alasan untuk itu adalah, karena kilat, awan, dan hujan deras masih ada. Mereka tahu betul bahwa individu itu pasti masih di sini. Ingin pergi? Hahaha. Suara individu itu terdengar lagi, dan ada jejak sinis dalam suara itu sekarang. Mendengar suara itu, lelaki tua dan dua lainnya menjadi gugup. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera kali ini. Namun demikian, mereka tetap tidak berusaha melarikan diri. Meskipun ada ketakutan di mata mereka, tapi ekspresi mereka tetap tidak berubah. Dari sini dapat dilihat bahwa, mereka bertiga adalah orang-orang yang terbiasa dengan kacamata besar. Lalu, apa yang kamu inginkan dari kami? Pria tua itu bertanya dengan hati-hati, dan nada bicaranya juga sangat hormat. Hukuman ringan, kata orang itu. Meskipun mereka sudah mengantisipasi ini, tapi mereka bertiga masih takut mendengar kata-kata itu. Ini semua salahku, ucap lelaki tua berjubah kuning itu tersenyum kepada rusa suci yang ditinggikan, dan dia memiliki ekspresi bersalah di matanya. Jangan salahkan dirimu, aku juga menyetujui keputusanmu. Karena kita memprovokasi bencana, mari kita menghadapi cobaan dan kesengsaraannya, dan tidak apa-apa menerima hukuman ini bersama-sama, kata rusa suci yang diagungkan dengan sangat tenang. Maafkan aku, ucap lelaki tua berjubah kuning itu sambil memandang ke Murder God Blue Demon. Itu tidak apa-apa, selama hidupku tidak diambil, yang lain akan baik-baik saja. Murder God Blue Demon berkata sambil tersenyum dan terlihat sangat heroik. Kami salah. Tolong hukum kami sesuai dengan kesalahan kami, ucap pria tua berjubah kuning. Meskipun mereka akan dihukum, tapi lelaki tua berjubah kuning itu tetap membungkuk hormat ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, iblis biru Murder God dan rusa suci yang ditinggikan juga menunduk dengan hormat. Jangan berpikir bahwa aku akan bersikap lunak terhadap kalian semua karena tindakan hormatmu ini. Aku telah bertemu banyak orang seperti kamu, kata individu itu. Mendengar kata-kata itu, pria tua berjubah kuning itu tersenyum. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Dan, boom! Tepat pada saat itu, kilat di langit mengalir keluar dari awan, dan menghantam pria tua berjubah kuning itu, rusa suci yang ditinggikan, dan iblis biru Murder God. Bergemuruh, ledakan keras segera terdengar. Dalam sekejap, tubuh ketiga individu itu berubah menjadi hitam pekat. Aroma terbakar mulai menguar dari tubuh mereka. Menjerit. Momen selanjutnya, ketiga individu yang selalu tenang dan terkumpul itu, mereka benar-benar mengeluarkan teriakan yang menyedihkan pada saat yang sama. Mereka bertiga tidak memiliki toleransi terhadap rasa sakit, karena disambar puluhan ribu sambaran petir terlalu sulit untuk ditahan. Mereka bertiga sangat kesakitan. Mereka tidak dapat berbicara karena rasa sakit, dan hanya bisa berteriak dengan sedih. Namun, puluhan ribu baut kilat masih menyerang tanpa henti dengan cara yang tak kenal ampun. Jauh dari sana, di tengah hujan lebat yang deras, sepasang mata memandangi pemandangan ini dengan penuh perhatian tanpa sedikit pun simpatik. Senja, bintik-bintik cahaya bintang memenuhi langit 100 Refinements Ordinary Realm, dan itu adalah sungai bintang yang mengalir. Dataran itu tidak terpengaruh oleh kehancuran besar yang terjadi di seluruh alam biasa ratusan penyempurnaan. Dataran itu tertutup rerumputan, dan rumput bergoyang-goyang ketika angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka. Chu Feng sedang duduk bersila di tanah. Lebih tepatnya, ini adalah pedang dewa jahat. Gas merah Evil God Sword yang menutupi tubuh Chu Feng memancarkan cahaya terang. Dalam kegelapan, mereka tampak sangat mempesona.
Seolah-olah gas itu benar-benar seperti api merah tua. Mata merah Evil Godsword sangat tajam dan ganas. Melihat mata itu, bahkan binatang buas akan segera mundur. Dalam malam yang begitu gelap, mata itu tampak sangat menakutkan. Russell, tiba-tiba saja, langkah kaki terdengar dari belakang. Pedang Dewa Jahat segera berdiri, dan melihat ke belakang. Ekspresi yang menyeramkan namun gembira, itu seketika muncul di mata merahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.